butuh perhatian, tapi tak kau hiraukan. Aku butuh kasih sayang, tapi tak kau berikan. Nuti luhur gerak handapkeun, nuti handap gerak luhurkeun, nu jauh gerak deketkeun, geus deket gerak tepikeun, sing hararasi ieu usahana kana naon wae teh sing jarang di duit. Soalna geuning ai teu boga duit mah awak ge leuleus wae pamajikan ge ampir teu ngaku jeung mitoha ge camburut wae. Wah, duit. Wah. Nah, Gibran sesuai usulan Dokter Tifa harus segera diperiksa. Ada bapak anjing tua piaraan si Tifa kok muncul lagi. Ada-ada saja permintaanmu. Ini piaraannya si Tifa ini ada 3 kemungkinan ya, antara dia lapar atau rabies atau dia meminta kawin. Tifa, masa kau tidak tahu apa yang dibutuhkan sama kau punya bapak anjing ini? Ayo dong, kayaknya ini karena sudah sering menggonggong, kayaknya dia lagi minta kawin. Dan kau tahu sendiri kan, kalau kau punya piaraan meminta kawin ini, kasih dong yang dia butuhkan. Apa ayo? Kasih dong. Piaraan. Nah, si Jokowi ini itu lebih ganas. Ciut. Tunggu. Gua datengin juga. Kepada Pak Prabowo, selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi ya. Nah, jadi kita minta You tried it. selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sepertinya Allah langsung mengabulkan doamu. Jangankan memberkahimu, waktu pelantikan saja tak ada satu orang pun melirikmu, apalagi menghargaimu. Ingat, ucapan adalah doa, senjata makan Tuhan untukmu. Amin Rais bilang ke Pak Prabowo untuk melengsarkan Gibran. Kalau tidak melengsarkan Gibran, Pak Prabowo itu tidak diberkahi. Terus orang-orang di situ pada teriak, Allahu Akbar. Bentar guys. Begini Pak Amin Rais, kenapa Pak Amin Rais itu tidak mencontoh Caimin gitu? Caimin itu adalah contoh bagaimana politik itu bekerja. Itu ya contohnya udah kita bisa lihat nih ke Caimin. Gue nggak tahu kenapa ya, gue tuh nggak bisa kesel sama Caimin. Ada yang sama nggak kayak gue, kayak
setiap gerak-geriknya tuh lucu gitu loh. Kenapa sih ada orang yang sampai sebenci itu gitu loh sama Mas Gibran? Padahal Mas Gibrannya juga udah gitu-gitu aja gitu loh. Udah dipilih untuk 5 tahun ke depannya, udah tinggal dilihat aja kinerjanya bagaimana, nggak perlu capek tahu, kan nggak capek tahu, ya denger aja capek, kan nggak capek ngotot terus kayak gitu. Ini parah nih. Selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi, ya. Ya elah Mbak Sengkuni, Mbak Sengkuni. Kapok-kapok sih Mbak. Baru aja kemarin minggu yang lalu Mbak menghadiri pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Udah bikin gosip lagi, udah bikin gaduh lagi. Kenapa sih Mbak? Kapan tobatnya sih? Tenang. Gini ya Mbak, apapun yang keluar dari mulut Mbak, satu pun gak ada yang terbukti, tahu nggak? Coba Mbak pikir, waktu Pak Prabowo mengambil Mas Gibran sebagai wakilnya, nah waktu itu Mbak juga pernah memprediksi bahwa barang siapa capres yang mengambil Mas Gibran sebagai wakilnya, maka itu artinya akan mengalami resep kekalahan, kan gitu, itu intinya. Tapi buktinya Pak Prabowo dan Mas Gibran menang. Nah itulah contohnya, omongan Mbak itu nggak terbukti sama sekali. Ya, nah ini videonya masih ada nih, masih saya simpan. Ini maaf, saya akan membuat sebuah prediksi enteng-entengan. Siapapun capres yang mengambil Gibran sebagai cawapresnya, itu sesungguhnya sedang membeli resipi for political loss, resipi for political defeat, bahkan resipi for political destruction. Jadi mengambil Gibran itu artinya resep kekalahan, resep kerugian politik, resep kehancuran. Tuh kan, itu salah satu ucapan Mbah sebelum pemilu itu, sebelum pemilu masih dalam tahap kampanye. Mbah udah memprediksi bahwa barang siapa yang mengambil Mas Gibran sebagai wakilnya, maka itu adalah resep kekalahan. Buktinya menang. Jadi apapun yang Mbak omongin, nggak bakal ada yang percaya lagi Mbah. Maka udahlah. Terus waktu belum lama ini Mbak juga pernah ngomong, tanggal 20 Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik. Nah tanggal 21-nya kita geruduk tuh Istana Wakil Presiden. Mana buktinya? Nggak terbukti. Aduh Mbak, seharusnya Mbak ini sudah memikirkan akhirat, karena udah bau tanah. Ya, jadi bukan memikirkan dunia lagi. Udahlah, masa Mbak tuh udah habis. Ya, Mbak ingat kan kata-kata ini? Setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Nah sekarang bukan masa Mbak lagi gitu. Jadi ya udahlah. Heran, selalu aja memprovokasi Mbak. Tapi yang lebih heran lagi sama pengikut-pengikutnya, kok percaya aja gitu ya. Udah jelas omongannya itu nggak ada yang terbukti sama sekali, tapi kok percaya aja gitu. Dan setiap capres yang dia dukung, ya setiap pemilihan umum itu nggak ada yang menang, kalah mulu. Ya mungkin karena keberadaan dia di situ. Jadi gini, saya ya selagi Mbak bikin video, selagi Mbak bikin fitnah, saya akan terus ngerjain Mbak. Tapi kalau Mbak udah diem, ya baru saya diem. Tapi selagi Mbak ngoceh, saya akan terus kerjain biar berimbang gitu Mbak. Jadi pesan saya ya, kasihan lihat Mbak tuh udah tua, udah bau tanah. Meskinya seumuran Mbak ini udah harus memikirkan akhirat gitu. Jangan hanya terfokus sama dunia aja. Masalah politik, masalah segala macam itu kan dunia Mbak. Nah Mbak harus memikirkan akhiratnya bagaimana gitu. Saya kira setelah Mbak Amin menghadiri pelantikan kemarin, saya kira
Mbak Amin udah mulai tobat gitu. Nggak taunya makin menjadi-jadi. Aduh, ini kapan tobatnya kalau kayak gitu? Mau gitu-gitu aja seterusnya sampai mati gitu. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video parodi dari Amin Rais yang sangat lucu dan kocak. Yang mana Amin Rais dibuat video parodi yang sangat lucu sama para netizen, dan Amin Rais bikin gaduh lagi, bikin ulah karena bilang kepada Prabowo di dalam pidatonya, selama Gibran masih nongkrong di situ maka tidak akan berkah, dan ditanggapi oleh para netizen. Jadi banyak netizen yang menanggapi tentang pernyataannya Amin Rais ini, dan dibuat video parodi yang sangat lucu dan kocak. Jadi ada yang mengatakan Sengkuni bikin ulah lagi ya, gitu ya teman-teman. Jadi video ini hanya hiburan, bukan untuk merendahkan atau menghina seseorang gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga teman-teman terhibur dengan adanya video parodi yang sangat lucu dan kocak ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.